Halo, selamat datang di kanal YouTube kami, Aniksa Fitri. Jangan lupa bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, tetap semangat belajar dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan program linier. Jadi ini akan disediakan beberapa permasalahan program linier. Kalian akan belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Caranya bagaimana? Silahkan diperhatikan penjelasan setelah ini dengan seksama. Jangan lupa siapkan buku catatannya. Kalau ada hal yang penting silahkan kalian catat. Kalau ada yang belum kalian bisa langsung tanya ke saya melalui komen di bawah atau langsung japri saya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan program linier. Sekarang saya punya masalahnya seperti ini. Nah, seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal 10.000, sedangkan keripik rasa keju membutuhkan modal 15.000. Modal yang dimiliki ibu tersebut 450.000. Setiap hari, ia hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Keuntungan setiap kilogram keripik pisang rasa coklat adalah 2.500 dan keripik pisang rasa keju 3.000 per kilogram. Keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu tersebut berapa? Nah, cara menyelesaikan permasalahan seperti ini, ya, kita menggunakan semua cara yang sudah kita pelajari. Jadi yang pertama itu kita buat model matematikanya dulu. Oke. Di sini ibu memproduksi 2 jenis keripik. Tulis dulu aja keripiknya keripik apa. Kita misalkan ini ada keripik pisang. Keripiknya keripik pisang ya. Ini ada rasa coklat dan ada rasa keju. Misalkan saja yang coklat itu X gitu ya, yang keju itu Y. Nah, modalnya yang coklat itu berapa? Untuk memudahkan kita buat tabel begini aja. Modalnya yang coklat 15.000. Modalnya yang coklat 10.000 ya. Kemudian modalnya yang keju 15.000. Nah, modal yang dimiliki ibu tersebut berapa? 450.000. Jadi ini dan ini nanti kalau dijumlahkan itu harus kurang dari atau sama dengan 450.000. Kenapa kok kurang dari sama dengan? Kan modal itu boleh tidak dipakai semua ya, atau boleh juga dipakai semua. Nah, kalau sampai lebih dari ini, uangnya siapa terus yang dipakai ya. Jadi ini kalau modal itu tandanya kurang dari sama dengan 450.000. Kemudian setiap hari ia hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Jadi ini dan ini itu produksinya paling banyak 40 kg. Jadi ini X dan Y ini kurang dari sama dengan 40. Kalau begitu, kalau kita tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan, itu jadi yang pertama ada X plus Y kurang dari sama dengan 40. Jadi yang pertama ini. Kemudian yang kedua 10.000 X
plus 15.000. Y kurang dari sama dengan 450.000. Jangan lupa ditambahi ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena keripik coklat dan kejunya jumlahnya tidak mungkin negatif. Oke, ini kita namakan dia kendalanya ya, fungsi kendalanya seperti ini. Sekarang fungsi sasarannya ya, atau fungsi objektifnya kita lambangkan f x, y. Jadi ini yang akan kita cari. Di sini diketahui bahwa keuntungan setiap kilogram keripik pisang rasa coklat 2.500 dan rasa kejunya 3.000. Jadi coklat tadi kan X, berarti ya 2.500 X ditambah rasa kejunya 3.000 Y. Oke. Nah, di program linear itu biasanya kalian yang susah ya ini menentukan model matematikanya begini. Kalau udah ketemu model matematika, bagaimana? Langkah selanjutnya kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Jadi yang kedua itu kita gambarkan menggambar daerah penyelesaian. Oke. Yang pertama ini tadi X plus Y kurang dari sama dengan 40. Kita cari titik potongnya ya. Ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? 40. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya juga 40. Oke, kita gambar dulu. Ini skalanya harus sama ya kalian kalau menggambar sendiri pakai penggaris, jangan lupa. Jadi kan ini 0,40 di sini. Kemudian ini 40,0, ini 40,0. Kemudian kita hubungkan kedua titik ini dengan garis. Oke. Kemudian kita uji titik ya. Kita uji titik, kita substitusikan kalau X-nya 0, Y-nya 0. Jadi kita uji titik. Uji titiknya sama ya. Kita paling mudah pakai 0,0 dimasukkan ke sini. Berarti jadi X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan 0 tambah 0. Hasilnya 0 kurang dari sama dengan 40. Berarti ini benar ya. Ini benar. Kalau begitu 0,0 ini daerah penyelesaian. Berarti sini, yang di sini 0,0 sini, ini adalah daerah penyelesaian. Ingat, yang kita arsir yang bukan penyelesaian. Kalau ini daerah penyelesaian berarti yang kita arsir yang sininya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yang pertidaksamaan kedua. Yang pertidaksamaan kedua, ketika X-nya 0, maka Y-nya 450.000 dibagi 15.000 berapa? 450 bagi 15 30. Kemudian ketika Y-nya 0, oke, Y-nya 0, ini berarti kan 10.000 X sama dengan 450.000. X-nya berapa? 450 bagi 10 45. Oke, kita gambarkan berarti dia
titiknya 0,30 dan 45,0. Oke, 30 di sini 0,30, 45 ya, di sinilah 45. Oke, kita hubungkan, sorry, ini ya. Ini tadi harusnya agak ke sini. Kemudian kita uji titik. Kita masukkan 0,0 ke sini. Berarti 10.000 kali 0 jadinya 0 tambah 15.000 kali 0 juga 0 ya. Berarti 0 tambah 0, 0 kurang dari 450.000. Berarti ini benar apa enggak? 0,0 ini dia berarti daerah penyelesaian karena ini benar. Oke, 0,0 daerah penyelesaian, garisnya ini 0,0 di sini, ini daerah penyelesaian. Yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian, berarti yang kita arsir yang mana? Yang sini. Nah, begini, kalau kalian tidak pakai penggaris jadinya seperti saya begini, ini kan jadi bingung, ini gimana ini, kok garisnya kayak jadi satu begini ya. Makanya kalian gunakan penggaris. Oke, saya coba gambar yang lebih cantik di sampingnya sini. Ini ada 0,40 dan 40,0. Begini tadi yang diarsir yang sebelah sini. Kemudian ada satu lagi 0,30 dan 45,0. Ya kalau nggak pakai penggaris ya kesulitan begini memang. Yang diarsir yang sebelah sini gitu ya. Kemudian ada X lebih dari sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 itu jangan lupa X sama dengan 0 itu sumbu Y lebih dari sama dengan 0, berarti di kanannya yang kita arsir yang kirinya. Y lebih dari sama dengan 0, Y sama dengan 0 itu sumbu X, berarti kalau Y lebih dari sama dengan 0 itu bagian atas, berarti yang kita arsir yang bawah, sehingga daerah penyelesaiannya itu daerah bersih ini. Ini adalah daerah penyelesaian. Nah, kalau di sini kan nggak jelas ya perpotongannya yang mana. Kalau di sini kan jelas, di sini ada perpotongan sebenarnya. Ya, jadi silahkan kalian gambarnya pakai penggaris supaya rapi dan terlihat mana daerah penyelesaiannya. Oke, di sini kita sudah gambar daerah penyelesaiannya. Kita pakai yang ini aja ya, yang lebih jelas sedikit. Oke, di sini ada berapa titik ujung. Sekarang kita tentukan titik ujungnya atau titik pojoknya. Ini ya titik pojoknya. Di sini ada ini, di sini 0,0. Kemudian di sini ini tadi 30 ya angkanya, berarti ini 0,30. Yang di sini ini ada berapa? 40,0. Yang belum kita tahu yang pojokannya sini. Nah, kalau belum tahu begini, kita cari tahunya kita pakai eliminasi substitusi. Karena ini adalah hasil perpotongan dari kedua garis. Garis apa saja tadi? Garis ini dan garis ini. Oke, kita cari nilai X dan Y-nya menggunakan eliminasi substitusi. Oke. Ya, tadi pertidaksamaannya X plus Y. Kalau menggunakan eliminasi substitusi kita sama dengan kan aja, mudah. Sama dengan 40 dan 10.000 X plus 15.000 Y sama dengan 450.000. Oke.
Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, ini kan ribuan semua, boleh nggak ini saya sederhanakan begini? Boleh ya, jadi begitu juga boleh. Jadi kita punya X plus Y sama dengan 40 dan 10X plus 15Y sama dengan 450. Oke, kita eliminasi apa? Kita eliminasi X, berarti ini kali 10, yang ini kali 1, sehingga jadi 40X plus 40Y sama dengan berapa? 400. Kemudian yang ini kali 10 kok jadi 40, bagaimana? Mohon maaf. Ini 10X plus 10Y sama dengan 400. Yang bawah 10X plus 15Y sama dengan 450. Oke, ini kita kurangi. 10X kurangi 10X habis ya. 10Y kurangi 15Y min 5Y. 400 kurangi 450 min 50. Sehingga Y-nya min 50 per min 5. Berapa Y-nya? Y-nya ketemu 10. Oke, kalau Y-nya 10 berarti kita substitusikan ke X plus Y sama dengan 40. Y-nya ketemu 10. Berarti X-nya berapa? 30 ya. Kalau begitu titik ujungnya atau titik pojoknya yang ini itu adalah 30,10. Ini di sini titik pojoknya ini 30,10. Oke. Nah, kalau sudah begini, kita bisa membuat tabel ya. Kita buat tabel tentang ini titik ujungnya ini. Ya, jadi kita cari yang ketiga caranya itu kita mencari nilai optimum. Mencari nilai optimum. Kita sudah punya titik pojoknya. Kemudian kita tadi punya fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya 2500X plus 3000Y. Oke, titiknya berapa saja tadi kita tuliskan. Di sini titiknya 0,0. Kemudian yang ini 0,30. Yang ini 30,10. Kemudian yang sini 40,0. Oke. Kita cari. Ini kita substitusikan, X-nya 0, Y-nya 0, hasilnya 0. Kalau yang ini 2500 kali 0 tambah 3000 kali 30. Jadi ini 3 kali 3 9, 90.000 ya. Yang ini 2500 kali 30 ditambah 3000 kali 10. Ini 75.000 ditambah 30.000, 105.000. Yang ini 2500 kali 40 tambah 3000 kali 0. Ini 100.000. Yang ditanyakan tadi, soalnya saya munculkan lagi. Ini yang ditanyakan nilai maksimum. Berarti maksimumnya yang mana? Yang ini. Maksimumnya ketika dia membuat, keuntungan maksimumnya 105.000 dicapai ketika dia membuat 30 keripik X ya. X-nya tadi apa? 30 keripik coklat dan 10 keripik keju. Oke, seperti itu. Mungkin saya kasih contoh satu lagi. Sebentar.
Nah, saya kasih contoh satu lagi. Contohnya seperti ini. Agar dapat berproduksi dengan optimal, sebatang pohon jeruk harus diberi pupuk yang mengandung minimal 12 unit zat N dan 12 unit zat P. Di pasaran tersedia 2 jenis pupuk untuk pohon jeruk, yaitu pupuk A dan pupuk B. Satu bungkus pupuk A mengandung 1 unit zat N dan 3 unit zat P. Sedangkan satu bungkus pupuk B mengandung 3 unit zat N dan 1 unit zat P. Harga per bungkus pupuk A 2.500 dan harga per bungkus pupuk B 3.000. Jika seorang petani mempunyai 1.000 pohon jeruk, biaya minimum yang harus dikeluarkan dalam satu kali pemupukan agar pohon jeruknya dapat berproduksi dengan optimal berapa? Nah, di sini mungkin kalian bingung, mana ya yang saya misalkan sebagai XY, zat N dan zat P-nya atau pupuk A dan pupuk B-nya? Mungkin kalian bingung seperti itu. Nah, kalau gitu lihat yang bagian akhir sendiri yang ditanyakan apa. Nah, di sini diketahui harga per bungkus pupuk A 2.500 dan harga per bungkus pupuk B 3.000. Kalau kalian kesulitan menentukan model matematikanya dulu atau kendalanya dulu, silahkan tentukan fungsi objektifnya dulu ya. Jadi ini fungsi objektifnya dapat saya tuliskan f x y gitu. Fungsi objektifnya itu 2.500 E ditambah 3.000 Y, karena harganya pupuk A 2.500, harganya pupuk B 3.000. Berarti yang dimisalkan X dan Y tadi, ini ada pupuk A, ini dimisalkan sebagai X, dan pupuk B dimisalkan sebagai Y. Oke. Nah, di pupuk A ya, pupuk A mengandung berapa unit zat N dan zat P? Ini ada N, ada P. Pupuk A mengandung 1 unit zat N dan 3 unit zat P. Kalau pupuk B mengandung 3 unit zat N dan 1 unit zat P. Nah, yang dibutuhkan pohon ini, coba kalian lihat, itu 12 unit zat N dan 12 unit zat P. Berarti kalau dia membutuhkan segitu, ya minimal, berarti minimal, kalau minimal tandanya lebih dari sama dengan. Nah, minimal kalau nggak tercapai kan dia bisa defisiensi, ya bisa kekurangan nanti. Tandanya lebih dari sama dengan, ini N-nya 12, P-nya juga lebih dari sama dengan 12. Oke. Berarti ini kalau saya tuliskan ke sistem pertidaksamaan jadi 1x atau boleh x saja begitu ya, plus 3y lebih dari sama dengan 12. Kemudian yang ini 3x plus 1y lebih dari sama dengan 12. Jangan lupa ada x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini kita gambarkan daerah penyelesaian. Ini ketika x-nya 0, y-nya 12 bagi 3 4. Ketika y-nya 0, x-nya 12. Yang ini ketika x-nya 0, y-nya 12. Ketika y-nya 0, x-nya 4. Oke, seperti ini sudah. Sekarang kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Ya, kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nih saya buat skalanya, ini 4, 8, 12 sama ini 4, 8,
12. Yang pertama tadi 0,4 dan 12,0. 0,4, 12,0 ini saya hubungkan. Nah, kemudian ini kita uji titik dulu. Kita masukkan 0,0 ke sini, berarti 0 tambah 0, 0 ya. Lebih dari sama dengan 12. Benar kok? Salah? 0 lebih dari sama dengan 12. Ini salah ya. Karena dia salah, berarti 0,0 ini bukan daerah penyelesaian. Ingat, yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Jadi yang kita arsir yang sini. Oke. Kemudian yang kedua, tadi kita punya ini 0,12 dan 4,0. Ini kita hubungkan dengan garis. Oke, sama kita uji titik, kita substitusikan 0,0 ke sini. Berarti ini 0 tambah 0, 0 ya, lebih dari sama dengan 12. Ini benar atau salah? Salah. Berarti 0,0 di sini juga bukan daerah penyelesaian. Berarti ini bukan daerah penyelesaian yang kita arsir yang bukan. Gini. Kemudian X lebih dari sama dengan 0. Dan berarti yang daerahnya di sini kita arsir yang ini, dan Y lebih dari sama dengan 0, kita arsir ini. Oke, di sini kita punya titik, sehingga yang bersih kan yang sini, berarti ya ini daerah penyelesaiannya, daerah terbuka ini. Sekarang kita punya titik pojok atau titik ujung, berapa saja? Ini titik ujungnya 0,12. Ini perpotongan ini yang belum kita ketahui, dan 12,0. Oke, sekarang kita cari perpotongan yang belum diketahui. Ini tadi kan perpotongannya ini dan ini ya. Kita cari, berarti ini X plus 3Y sama dengan 12, dan 3X plus Y sama dengan 12. Kita eliminasi apa? Kita eliminasi X misalnya, ini kali 3, ini kali 1, sehingga jadi 3X plus 9Y sama dengan 36. Yang ini 3X plus Y sama dengan 12. Oke, kita kurangi. 9 kurangi 1. Ini ketemu 8Y sama dengan 36 kurangi 12. 24, berarti Y-nya 24 per 8. Berapa Y-nya? Y-nya ketemu 3. Oke, kalau Y-nya 3 berarti X plus 3Y sama dengan 12. Y-nya kita ganti 3. Sehingga berapa ini? X plus 3 kali 3, 9 sama dengan 12. Berarti X-nya 3 juga ya. Berarti ini titiknya di sini ini 3,3. Oke. Kalau sudah seperti ini baru kita cari nilai optimumnya ya. Kita cari nilai optimumnya, itu kita punya titiknya, dan tadi fungsi objektifnya apa? Fungsi objektifnya 2500 X plus 3000 Y. Ya, kita punya ini. Oke. Titiknya berapa aja? Ini tadi ada 0,12. Kemudian ada ini 3,3, dan ada juga 12,0. Oke. Sekarang kita substitusikan titik ini ke fungsi objektifnya. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 12, berarti jadi 2500 kali 0 ditambah 3000 kali 12. Berarti berapa ini? 3000 kali 12, 36.000. Nah, kemudian yang kedua ini 2500 kali 3
Berarti ini 7.500 ditambah 3.000 kali 3, 9.000 berapa? 16.500. Kemudian yang ketiga ini tinggal 2.500 kali 12 ditambah 3.000 kali 0. 2.500 kali 12 berarti berapa? 30.000. Oke. Yang ditanyakan tadi, saya munculkan lagi soalnya. Ini yang ditanyakan tadi adalah biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk 1.000 pohon jeruk. Ini tadi kan untuk 1 pohon jeruk saja. Nah, kamu baca pertanyaannya, sebatang pohon jeruk harus diberi pupuk yang mengandung minimal 12 unit ZN dan 12 unit ZP. Berarti biaya segini ini hanya untuk 1 pohon jeruk saja. Yang ditanyakan untuk 1.000 pohon jeruk yang minimum. Kita cari dulu ini yang minimum berapa? Minimumnya yang ini 16.500 untuk 1.000 pohon jeruk. Jadi biaya minimum untuk 1.000 pohon jeruk, biaya minimum untuk 1.000 pohon jeruk berarti 16.500 kali 1.000 berapa? Ini ya, 16.500.000 begini. Oke, semoga kalian memahami. Saya rasa cukup untuk hari ini. Ya, silahkan dicatat bila diperlukan. Silahkan juga banyak latihan. Oke, itu pesan dari saya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share juga ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, komen-komen di bawah ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.